Jadi ini adalah tugas negara. Tidak boleh ada orang yang melawan negara, yang menghalangi tugas negara untuk menjamin ketertiban umum dan juga menyelamatkan generasi bangsa kita dari hal-hal yang tidak baik. Didasari laporan masyarakat kepada Pemda Aceh Singkil, PJ Bupati Aceh Singkil langsung turun ke lapangan untuk membersihkan penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, seperti minuman keras, prostitusi, khawat, tempat karaoke yang tidak mendapatkan izin, ataupun tempat karaoke yang sudah memiliki izin namun diduga tidak mematuhi peraturan. Dalam kesempatan tersebut, tim rombongan yang lakukan patroli mendapatkan seorang pemuda yang sedang meminum tuak. Bahwa kita nggak boleh minum tuak? Ya, tahu Pak. Tahu ya? Jadi berarti ini oleh agama Islam. Oke, berarti ini jangan diulangi lagi ya? Iya Pak, ya Pak. Nanti kalau ketangkap lagi, karena KTP udah ada, itu baru minum itu. Ada hukum pidananya Pak Sabri ya? Ada. Jadi kalau yang kedua kali ini langsung kita tangkap, masukin sel ya? Karena memang nah, ini belinya di mana? Di Sompin Pak tadi. Di Sompin. Di sini ke arah Pulau Tahu. Oke. Ini beli di Sompin. Tahu siapa namanya? Belinya sama siapa? Belinya. Apa di Mandupang itu? Ya, namanya siapa? Sebelah kanan. Nama yang ada durian gitu. Yang memproduksinya siapa? Namanya Nggak apa-apa ya. Jadi gini, jadi yang para mungkin ini bisa di juga dibuat sama wartawan ya, yang memproduksi tuak ini hukumannya akan lebih besar karena memang akibat kerusakannya lebih besar. Ini Pak juga nanti kalau minum ini juga akan punya dampak anak-anak kita, bahkan juga ada kita lihat banyak juga yang mengkonsumsi anak-anak SD, anak SMP yang di bawah umur. Jadi saya kira yang dan saya yakinkan para pembuat tuak ini nanti hukumannya akan lebih besar. Dan kita pemerintah tidak tinggal diam karena pemerintah itu punya kewajiban untuk menjamin generasi kita ini tumbuh secara sehat. Jadi mungkin para pemproduksi tuak segera bertaubat, tidak melakukan memproduksi lagi karena pemerintah tidak tinggal diam. Pak, jangan diulangi lagi ya. Nah, nanti kalau kita minta maaf Pak atas apa ya, ini untuk kebaikan Pak untuk kita kan. Jadi kalau nanti kedapatan lagi, ya ini tidak ada dispensasi. Oke, dimusnahkan aja. Tidak mengurangi rasa hormat kami. Enggak tidak Oke. Kita juga ada pasalnya apa? Biar naik. Nampak kan? Ya, pikir lain. Jauh juga aku suruh urung ya Bang ya. Ini itu. Habis, nggak ada di belakang dulu lagi. Cuma dua. Kalau ada kasih tahu biar kita musnahkan, enggak? Ya. Mohon maaf Bu ya. Di sini ada. Oh. Halo. Yang punya siapa Bu? Ya, kalaupun ada miras, nanti juga bisa dapur di sini. Masa nggak minum? Kering Pak. Minum airnya, Pak. Ya, kedatangan ini sebenarnya untuk apa? Untuk kemudian ya kita berharap tidak ada penjualan yang melanggar norma kita kan. Maksudnya kayak miras tadi kita dapat tadi di situ nggak tahu milik siapa. Ya. Nanti kalau ada orang yang minum miras Ibu larang aja. Iya. Kalaupun nakal lapor pada kita. Karena kita memang ingin menjaga supaya anak-anak kita nggak mabuk-mabukan lah. Kasihan anak kita kalau mabuk. Oh iya. Yang pertama gitu Pak. Jadi Bapak ada izin Pak. Ini kafe Pak. Iya, ada kafe. Ada izin Pak. Ada ya.
Yang ini ya. Ya, ini bagus. Maaf. Center lah, center ada center Pak. Center ada Pak ya. Yang lembaran keduanya ada Pak yang ada perlindungan NIK-nya ini. Yang lembar keduanya ada, yang misalnya usahanya apa aja. Nah ini betul. Oh ini izin karaoke ada juga. Ada karaoke gitu Pak? Di sini? Ada Pak. Ada ya, izin karaoke ada. Ya oke baik. Ini udah ada izin nih. Nah, kalau karaoke ada karaoke keluarga. Iya Pak. Nah, memang kita diminta karaoke keluarga. Nggak ada yang macam-macam kan? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ada. Nanti kalau ada yang macam-macam, ini bisa dicabut. Iya Pak ya. Oke, bisa dicabut kan nanti nggak ini ya. Oke, baik. Tangan kiri Bu. Oke. Baik, nih bagus nih. Jadi sudah ada izin. Cuma nanti kan di tempat kita kan ada beberapa yang boleh tidak boleh kan. Jadi misalnya kalau misalnya karaoke itu nggak boleh tertutup Pak. Bahwa perempuan yang muhrim karena di daerah kita daerah ini daerah timur kan. Kemudian kalau kafe berarti kan miras nggak boleh kan. Judi juga nggak boleh. Nah, kalau misalnya terjadi nanti bisa sampai dicabut izinnya. Ketika cabut izin berarti kita nggak bisa. Tapi saya apresiasi nih, yang nggak banyak yang punya izin. Jadi tapi tetap dijaga izinnya supaya tetap berlaku dengan ya itu tidak jual miras, tidak menyediakan wanita-wanita yang non muhrim ya. Kemudian ruang karaoke tertutup. Iya, kita boleh nengok Pak. Oh, gitu? Boleh masuk? Iya, boleh masuk ya. Boleh dari sini pun boleh. Boleh pakai sepatu Pak. Boleh Pak. Dari luar. Oh, memang tertutup nih Pak ya? Iya Pak. Masuk aja Pak. Jadi Pak kalau tertutup gini Pak kan jangan dibuka, jangan dicampur laki sama perempuan. Karena tertutup tuh biasanya yang ketiga setan. Kalau mau ini berarti kalau mau keluarga biasanya kita buka aja kaca ini ya. Jadi kalau misalnya tertutup ada laki dan perempuan kan itu masuk namanya khalwat. Nah khalwat itu nggak boleh di kita kan, kecuali keluarga, suami istri, anak dan sebagainya itu baru boleh. Tapi kalau misalnya pacaran dan itu kita jadi ini jadi fasilitas khalwat itu melanggar aturan juga. Misalnya ya, ada cewek, cowok gitu kan. Oke Pak ya? Oke Pak. Jadi dijaga izinnya itu dijaga. Saya apresiasi ada izin, tapi izin itu harus dijaga. Ya, Pak. Kemudian yang ininya perlu dipakai lampu Pak. Remah-remah. Nah itu jangan sampai remah-remah. Kalau Ada lampunya sih Pak. ada. Kita hidupkan. Oh, coba dihidupkan. Ada lampunya ya? Oke. Ada lampu ya? Ya. Bagus. Saya gini-gini apresiasi kalau memang ini. Ya, malam ini kita menindaklanjuti ya beberapa laporan masyarakat terkait dengan beberapa kafe dan karaoke di Tengah Raya. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan meresahkan masyarakat. Jadi kita tadi mengunjungi beberapa kafe ya. Ada yang tutup, ada juga yang masih buka ya. Diduga ada pihak-pihak tertentu yang membackup jalannya operasional karaoke tersebut. Entah mengapa, tiba-tiba hampir semua tempat karaoke yang diduga menjalankan praktek-praktek yang tidak benar, yang diduga menyediakan wanita yang bukan muhrim, tutup ketika dilakukan patroli. Apakah sudah ada yang membocorkan patroli tersebut? Ini adalah baru tahap sosialisasi. Yang pertama kita ingin mengingatkan bahwa setiap usaha itu ada izinnya. Dan kami pemerintah Aceh Singkil itu siap memfasilitasi untuk izin. Karena kalau izin biasa kafe dan karaoke itu mikro. Jadi syaratnya sangat mudah dan bisa selesai setengah hari, bahkan hitungan jam. Nah kemudian kita juga mensosialisasikan
beberapa kegiatan yang tidak boleh ya, yang melibatkan misalnya miras, judi, dan juga khalwat. Ya. Jadi, nah itu yang perlu kita ini kan. Nah terkait dengan beberapa laporan masyarakat yang tadi kita tidak sempat bertemu dengan pemiliknya karena sudah ditutup dan digembok, ya kita berkhususan saja. Tapi yang jelas kita ingin mengirimkan pesan bahwa di Aceh Singkil, di Rimo, kita ingin semuanya berjalan dengan aturan. Tidak ada yang kafe dan karaoke yang bisa memfasilitasi adanya miras, khalwat, dan juga aisir. Kalau itu masih terjadi, kita akan tindak tegas. Kalau dia tidak ada izin, tentunya kita pertama fasilitasi dia izin. Tapi kalau dia sudah ada izin melakukan hal yang terlarang, izin itu bisa kita cabut. Ketika cabut izin, maka kita akan segel tempat usahanya. Mungkin itu dan saya kira kan ini adalah bagian daripada upaya kita memproteksi masyarakat kita ya, dari hal-hal yang miras dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tugas negara. Tidak boleh ada orang yang melawan negara, yang menghalangi tugas negara untuk menjamin ketertiban umum dan juga menyelamatkan generasi bangsa kita dari hal-hal yang tidak baik. Saya kira kita akan melakukan, Satpol PP kan akan melakukan kegiatan rutin ya. Kalau ini memang saya turun langsung karena memang ada laporan dari masyarakat. Saya mengharap juga masyarakat juga harus cukup confidence ataupun berani untuk melaporkan hal-hal yang memang meresahkan masyarakat. Sehingga ya kita sama-sama menjaga lah, pemerintah menjaga, aparatur menjaga, masyarakat juga menjaga. Bahwa kita perlu hidup saling respect, tidak mengganggu orang lain, dan juga kita jaga nilai-nilai ketimuran kita, nilai-nilai agama kita, dan lain sebagainya. Karena di Aceh Singkil multikultural, multi agama. Tidak ada agama pun, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang melegalkan judi misalnya, ataupun khalwat, ya, ataupun tidak pun ada adat yang bisa, yang saya sudah tanya kepada pemuka-pemuka adat, nggak ada adat di Aceh Singkil yang membolehkan miras, yang membolehkan judi dan membolehkan khalwat ataupun prostitusi. Jadi kadang-kadang itu memang hal yang dilarang di Aceh. Kepala desa juga harus menjadi garda terdepan untuk menjaga ketertibannya. Kepala desa kan juga perangkat negara yang memang. Nah kalau memang sudah tidak mampu, silakan koordinasi dengan kecamatan dan juga aparat kabupaten yang memang kita sama-sama ini kita akan jaga Aceh Singkil menjadi daerah yang penuh dengan norma sosial yang ketimuran, dan juga kita jaga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat, beradab dan berakhlak. Ya, jadi nanti kemarin kita sudah kirim ke camat-camat tuh ke Sumedang untuk melihat bagaimana pelayanan kecamatan di sana. Dari salah satu pelayanan kecamatan adalah mereka bisa mendampingi usaha masyarakat di desa melalui OSS. Karena OSS itu online, jadi nanti kecamatan yang akan fasilitasi. Nah kalau ada kecamatan yang belum bisa mengoperasikan OSS, kita akan kirim DPM PTSP untuk melatih orang kecamatan. Nanti kecamatan bisa kapan saja orang desa mau mendapatkan pendampingan izin akan bisa didapat di kecamatan. Kita kan menjadi kecamatan di seluruh Aceh Singkil ini paten, programnya paten. Jadi semua pelayanan bisa dilaksanakan di kecamatan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak PJ Martunis beserta rombongan akan terus dilanjutkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Aceh Singkil. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad Studi melaporkan.